Makam dan riwayat sejarah Datu Kurba Kandangan Kalimantan Selatan. Zaman dahulu pada sekitar tahun 1870-an ada dua jalan untuk menuju daerah hilir, Banjar Muara atau Kuala, atau Banjarmasin sekarang, Jalan Atas dan Jalan Bawah. Jalan atas melalui daerah pegunungan Meratus dan jalan bawah melalui dataran rendah atau melalui daerah pinggiran sungai. Dan salah satu dari dua jalan itulah masyarakat daerah hulu sungai, menuju daerah hilir. Pada masa itu pusat pendidikan Islam berada di daerah Banjar Muara atau Kuala, tepatnya di daerah dalam pagar Martapura. Disinilah banyak para santri dari berbagai daerah hulu menuntut ilmu agama. Jalan bawah adalah jalan yang lebih aman dibandingkan jalan atas yang melewati daerah pegunungan. Karena itulah jalan bawah sangat ramai dilalui oleh orang dari daerah hulu, Banjar Hulu atau Udik atau Banua Lima, baik untuk melakukan perdagangan ataupun untuk pergi menuntut ilmu agama Islam ke dalam pagar ataupun berbagai keperluan lainnya. Pada masa itu ada seorang santri dari negara yang suka menuntut ilmu, suka melakukan ziarah kepada para ulama dan suka melakukan perjalanan sambil berusaha dengan menjual batu permata berharga. Santri tersebut bersahabat dengan Datu Sanggul dan dengan makhluk gaib yaitu seekor tadung, ular besar. Santri inilah yang dinamakan dengan gelar Datu Kurba. Datu Kurba mempunyai saudara 7 orang, namun nama-namanya tidak tercatat. Salah seorang saudara beliau melakukan ibadah haji ke Makkah. Sepulang dari mengerjakan ibadah haji, dalam perjalanan pulang di tengah laut saudara Datu Kurba tersebut menderita sakit dan menginginkan nyiur anum, kelapa muda. Kemudian kapal tersebut merapat di daerah Aden, Yaman. Ternyata di daerah pantai tersebut ada seorang yang membawa butah yang berisi nyiur anum seperti yang dikehendaki saudara Datu Kurba tersebut. Ketujuh saudara Datu Kurba setelah meninggalnya masing-masing dari mereka mempunyai karamah. Ketika itu perampokan yang dilakukan oleh orang Manyan sangat merajalela. Perampokan itu dilakukan dengan melakukan penghadangan di daerah jalan bawah, jalan yang sangat sering dilalui oleh para pedagang maupun para santri. Satu ketika mereka melakukan penghadangan di daerah Sungai Paring Dalam, satu desa di Kandangan dan bertepatan pada saat itu Datu Kurba tengah melewati jalan tersebut untuk melakukan kebiasaan beliau. Di saat itu segerombolan orang Manyan melakukan perampokan terhadap Datu Kurba. Namun orang-orang Manyan tersebut tidaklah dengan mudah dapat mengalahkan Datu Kurba yang merupakan seorang santri, tetapi karena keganasan orang Manyan dan karena tidak berimbangnya jumlah kekuatan yang mana gerombolan perampok tersebut jumlahnya puluhan orang, sedangkan Datu Kurba hanya sendirian, akhirnya dapatlah Datu Kurba mereka kalahkan. Dan dengan kejamnya mereka memisahkan kepala Datu Kurba dari tubuhnya dan merampas habis segala harta milik Datu Kurba. Dalam keadaan kepala terpisah dari tubuhnya itulah datang sahabat beliau yaitu Tadung, ular besar. Kepala Datu Kurba yang terpotong itu dibawa oleh Tadung tersebut ke daerah negara untuk diberitahukan kepada keluarga beliau. Berita tersebut dibawa atau diisyaratkan oleh Tadung tersebut kepada keluarga beliau di Sungai Mandala dan Baru Kambang, negara dengan membawa dan memperlihatkan potongan kepala Datu Kurba. Setelah melihat pemandangan yang diperlihatkan oleh sahabat Datu Kurba atau Tadung tersebut, keluarga Datu Kurba ingin mengambil kepala Datu Kurba yang dibawa oleh Tadung itu, namun kepala tersebut tidak dilepaskan Tadung tersebut. Setelah beberapa lama Tadung tersebut mempertontonkan kepala Datu Kurba di hadapan mereka, kemudian Tadung tersebut berlalu dari tempat keluarga Datu Kurba dengan mengisyaratkan untuk mengikutinya. Perjalanan Tadung tersebut diikuti oleh sebagian keluarga Datu Kurba dan akhirnya sampailah mereka di tempat di mana ditemukan tubuh Datu Kurba yang sudah tidak berkepala lagi. Sesampainya Tadung yang membawa kepala Datu Kurba di depan jasad Datu Kurba, Tadung berhenti. Kemudian kepala Datu Kurba tadi dilepaskan oleh Tadung itu dan Tadung tersebut menghilang entah kemana. Setelah kepada dan tubuh Datu Kurba disatukan, maka dilakukanlah upacara penguburan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sampai sekarang makam Datu Kurba masih sering diziarahi orang, terutama sekali oleh para keluarganya. Dan orang yang sering menziarahinya banyak yang hajatnya sering dikabulkan. Dan di makam beliau ini sering terlihat Tadung sahabat Datu Kurba tersebut.
Makam Datu Kurba sampai sekarang tidak pernah dibuatkan kubah. Pernah beberapa kali dibuatkan kubah oleh salah seorang keluarganya. Namun setelah beberapa hari kemudian kubah tersebut akan runtuh dengan sendirinya tanpa ada yang mengetahui sebab musababnya. Menurut salah seorang dari keturunan Datu Kurba, apabila makam beliau lama tidak diziarahi dan tidak dibersihkan oleh keluarganya, maka sering terlihat ular besar, tadung, di rumah-rumah keluarga beliau tersebut. Hal itu sebagai isyarat agar keluarganya menziarahi dan membersihkan makam beliau.